nggak umat ya? Aku yang pengumuman. Oke. Loh, Mbak Dita ngapain Mbak? Ini loh, baru apa namanya? Rampung jubah. Nah, hari ini tuh pakai jubah warna apa ya? Warna-warni ya Mbak juga. Oh, ini makanya aku bingung. Terus nggak paham. Ya hari ini mau dipakai yang mana? Soalnya banyak banget kayak pelangi-pelangi. Ya kamu aja Mbak apa Mbak? Ini Mas Warto mana ya? Toromo gitu kek. Pagi Ma. Pagi. Ya Dalam. Supaya kurang gatal mau rada terus. Kayak orang sing kudu bilang tuh. Iya. Ah, sini. Ini. Ini loh Ma, ini kan mau tugas. Oh. Cuman Mas Prato tuh belum nyiapin. Mau yang dipakai itu. Nah ini kan warnanya banyak banget. Nah itu loh Ma. Nah itu mau Bingung pakainya. minggu-minggu ini pakainya ini jubahnya warna ungu itu loh. Kenapa ya kok nggak pakai yang warna merah? Karena sebelum ungu itu kan pernah merah, pernah hijau gitu. Oh, yo, ini yang pada maksudnya. Jadi setiap warna ini ada maksudnya masing-masing dan ada masa dipakainya masing-masing. Sekarang masa Advent. Nah, ini pakai warna ungu. Ungu itu lambang pertobatan. Nah, itulah. Karena masa Advent itu memanggil kita untuk bertobat menyiapkan kelahiran Yesus Kristus. Maka ini yang dipakai. Juga tidak hanya Advent, Prapaskah itu juga pakai ini. Karena ini lambang pertobatan itu warna. Lalu ada warna lain. Ini putih. Putih itu variannya bisa krem, bisa sedikit agak cenderung ke putih, bisa cenderung ke putih ke agak kuning-kuningan begitu, tapi semuanya dibungkus dengan kata putih atau kuning. Itu lambang kemuliaan. Maka memakai kasula warna putih atau kuning itu pada saat hari raya besar, Paskah, Natal, hari-hari raya yang lain, itu sebagai ungkapan kita menghormati kemuliaan misteri yang dirayakan waktu itu. Ini krem atau kuning. Hijau, ini warna dalam masa liturgi itu warna biasa, warna sehari-hari, supaya keseharian itu tumbuh subur seperti warna hijau. Tapi jangan matanya yang hijau ya, tetapi hati dan perbuatannya tuh warna hijau, maka dipilih masa biasa. Nah, merah ini kan seperti darah kita. Percaya tahu darahku merah toh? Ya. Percaya wae wong iki. Dicek kok. Tahu metu darahnya abang kok padha iki ya. Darah itu warna mengingatkan akan salib Kristus. Maka warna merah itu menyiratkan sengsara dan babat Kristus tersalib di sana pada waktu itu. Maka ini dipakai pada waktu memperingati sengsara Kristus tadi, Jumat Agung, peringatan martir yang meninggal demi membela iman. Nah itu pakai ini merah. Juga pada waktu hari raya Pentakosta, simbol Roh Kudus turun atas para rasul, itu juga merah, sehingga membuat berani untuk bersaksi. Itu merah. Terus ini loh Mo, Lagi, ini kan sayangnya lucu banget Mo. Iya, ini loh. Bagus. Iya, Kok saya nggak pernah lihat ya mau pakai itu. nah ini, oh iya, tadi dalam ini namanya kasula ya. Oh iya, ini Kasula ada. itu yang ini, yang keluar, Ini ini kasula. paling keluar. Di dalamnya itu ada ini. Ini namanya stola. Oh, setelah. Stola itu di dalam tradisi bangsa Romawi pada waktu itu, kerajaan Romawi itu simbol kedudukan atau status. Jadi yang memakai ini itu sebagai orang yang dihormati karena sebagai pemimpin. Nah itu simbol kepemimpinan dalam liturgi itu ini. Berarti Setelah. kalau sudah pakai ini, Ya harus komplit ini. kalau nggak pakai ini kan kadang ada Romo, hanya pakai Juga. Ya dalam kondisi tertentu dimungkinkan tidak memakai kasula, tetapi kalau liturgi ini wajib harus untuk pemimpin. Karena ini simbol kepemimpinan di sini. Ini satu paket ini.
Nah ini pendek. Ini atau pakai masak dengkul ini. Iya. Bukan karena ini kurang kainnya, bukan. Memang dimaksud begitu. Ini namanya super pli. Super pli. Super pli ini untuk ibadat-ibadat yang kita laksanakan. Contohnya? Waktu baptis tanpa misa ya. Baptis Tidak dengan misa. Lalu pernikahan, baptis, pemberkatan rumah atau apa, itu biasanya pakai super pli ini. Ini apa namanya? Di samping kita memakai stola, kita juga memakai super pli. Ini juga dipakai untuk liturgi yang resmi, misalnya pada waktu pentahbisan oskop. Nah, petugas yang baca itu pakai ini. Super pli. Asisten itu juga pakai super pli. Ini namanya super pli. Ojo lali ya. Super pli. Ah, very good. Ini Apa? Coba lucu. Bedanya sama beda lagi toh. Warnanya hampir sama. Warnanya sama. Warnanya sama. Ini namanya korkap. Korkap. Korkap itu juga untuk melengkapi pakaian liturgi kita ketika kita memimpin ibadah. Jadi ini fungsinya hampir sama dengan super pli. Jadi pada waktu memberkati orang menikah, lalu baptis, dengan tidak misa, kita biasanya memakai korkap ataupun super pli. Jadi korkap itu lebih menunjukkan kebesarannya. Maka kan lihat ini. Oh, biasanya kan meriah, ada gambar-gambar warna-warni. Makanya aku pakai ini lebih ganteng. Karena rasanya lebih bagus. Iya. Nah, ini aku tulis orang ganteng lagi. Oh, makanya ini. Iya. Terus Ini kalau ini? namanya apa? Korkap. Ya. Terus apa Ini lagi? kan itu sama nih. Kayak Oh punya ini. Romo. Nah ini. Itu apa? Ini yang namanya alba. Alba itu adalah pakaian resmi ibadah. Terus sama yang dipakai Romo itu bedanya? Yang saya pakai juga alba. Tapi kan itu kancingan mau. Ini Bukan nggak jubah. selate. Nah, beda toh? Bukan jubah. Beda atau namanya sama. Alba ini ada beberapa versi atau jenis. Yang versi Romawi ini adalah yang saya pakai ini. Jadi kancingnya ada di pinggir. Jadi tampak seperti jubah. Lalu ini alba yang biasanya paling umum di Indonesia. Dan biasanya dipakai baik oleh imam maupun oleh prodiakon. Ini adalah pakaian khusus ibadat, bukan pakaian perdiakon ya. Oh iya. Jadi prodiakon boleh memakai ini karena ambil bagian di dalam kepemimpinan ibadat imam. Nah itu. Ini bukan milik prodiakon, bukan. Jadi kalau mereka merasa berhak, sepertinya nggak ada hak. Tetapi mereka memakai karena ambil bagian dalam kepemimpinan imam. Nah, kita yang memakai, para imam terbagus dalam memimpin ibadat dengan memakai alba. Dan Ya. ini alba. Lalu jubah bedanya apa? Jubah itu sebetulnya jubah itu biasanya cirinya ini apa? Kancingnya itu banyak sampai bawah. Oh iya. Wah, jadi Kancingnya memakainya di tengah. lama dan sampai bawah itu kancing semua itu. Nah, jubah itu sebetulnya pakaian sehari-hari para imam, bukan pakaian ibadat. Sebetulnya pakaian ibadat itu yang resmi adalah apa ini? Jadi kalau Romo misalnya mengibadat itu harusnya yang utama pakai alba. Nah, memakai jubah itu bisa dengan cara dengan maksud mengganti alba. Tetapi sebetulnya lebih bagus kalau alba, maka saya pun kalau pakai alba. Ya, kadang juga jubah boleh saja menggantikan alba. Tapi yang tidak boleh lupa ini tadi stola. Ya, bersama dengan kasulan. Nah, ini beda alba dan jubah. Nah, ini masih ada sini. Oh iya ini. Yang mau beri ini. Apa namanya? Tertera. Apa ya? Yang sering buat itu loh. Kalau kita Jumat pertama itu loh, Mak. Adorasi. Adorasi itu apa ya? Yang buat megang mas. Jangan salah adonasi ya. Adorasi sakramen Maha Kudus.
Ini namanya velum. Oh iya. Velum itu untuk memegang sakramen Maha Kudus, terutama pada waktu diangkat untuk umat. Jadi supaya kita tidak langsung bersentuhan dengan monstran, di mana di dalamnya ada sakramen Maha Kudus, maka kita memakai velum. Maka di sini ada lubang. Oh, Oh, ini. ada lubangnya. Nah, itu masuk. Oh. Kan tangan kita tidak menyentuh. Iya, iya. Baru iya. tahu aku. Oh, no, lubang ini. Oh, ini bisa untuk menyimpan apa loh? Oh, Iya, iya. Rokok masuk. Ini apa masuk? Oh, besar kok loh. iya. Tapi bukan untuk itu. Ini Iya. untuk menyimpan tangan. Sehingga tadi ini ditanggupkan gitu. Tangan kita tidak langsung menyentuh sakramen Maha Kudus. Itu wajib ya memakai. Ya. Ini sebagai bentuk hormat kita pada sakramen. Bahkan kita menyentuh pun itu tidak kita hindari. tapi kalau misa biasa kok nggak pakai nih? Nah, tidak ada ini apa namanya pentasan atau pemberkatan sakramen Maha Kudus pada waktu adorasi. Jadi ini hanya dipakai pada waktu adorasi khusus sakramen Maha Kudus. Nah, ini namanya velum. Nah, jangan salah. Ini namanya velum. Umumnya warnanya juga krem, kuning, putih, itu melambangkan kemuliaan. Karena sakramen Maha Kudus itu kita yakini penuh dengan kemuliaan. Warna merah nggak ada? Ramo. Karena ini hanya khusus untuk sakramen Maha Kudus saja. Kalau tidak akan dipakai. Iya. Hanya untuk menyentuh, mengangkat dan memberkati umat dengan sakramen Maha Kudus. Pakai ini. Nah, velum. Ya, jadi lengkap kabeh ya. Mudeng kabeh to? Iya. Masih kelematan to? Ya. Ah, mantap. Sip. Bentar kok. Iki kok gendu-gendu ini loh. Ini apa tuh ini? Ini apa tuh? Oh iya. Oh iya itu. Oh, Apa lali. itu? Wes faktor U soalnya. Oh iya. Nah, ini penting juga ini. Ini yang namanya single. Jomblo. Single. Oh, itu jomblo. Ini bahasa Londo. Ini bahasa iki namanya single. Artinya itu tali untuk jubah. Dan maaf, alba bukan jubah. Iya. Nah, mengapa harus pakai tali? Karena alba ini biasanya dibuat ini lebar. Nah, nek dipakai terus kan botol biong itu dadi kan apa nek atau kamu dadi pingpong badannya besar ngono kae. Nah, maka ini pakai tali supaya lebih enak dipakai dan tidak ribet, tidak mengganggu jalannya ketika memimpin dan seterusnya. Pakai ini Biar namanya langsing ya. single langsing. Orang mau nggak pakai? Ya. Orang mau nggak? Karena Langsing. biasanya tidak terlalu lebar, sudah diukur sesuai dengan kondisi badan saya. Maka saya tidak perlu pakai sini. Nah, ini biasanya yang lebar ini. Berarti nggak wajib ya? Tidak wajib, tetapi ini kelengkapan dari alba. Lalu single, ini kan warna hijau semua. Ada beberapa warna sesuai dengan warna liturginya ini. Ya, kalau warna biasa ya sebaiknya pakai hijau. Kalau warna mulia sebaiknya pakai putih atau kuning. Maka singlenya pun juga ada warna itu. Kalau ungu, merah juga sama. Jadi single ini juga menyesuaikan dengan warna liturgi yang ada pada saat itu. Jelas? Jelas. Ya, sekali apa ya? Ya Rama, terima kasih Rama. Sip. Ya. Oh, ngono ya ra mudeng jare besina nang gereja.